Doa khutbah Jumat. 1. Berdoa untuk kaum muslimin ketika khutbah. Kedua, ulama berselisih pendapat tentang hukum berdoa bagi kaum muslimin ketika khutbah. Kedua, pendapat pertama, hukum berdoa ketika khutbah adalah sunnah. Ini adalah pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah dalam salah satu pendapat mereka, dan pendapat Hanabilah. Pendapat kedua, berdoa ketika khutbah merupakan rukun khutbah kedua. Karena itu, wajib untuk berdoa pada khutbah kedua. Ini adalah pendapat yang dijadikan acuan dalam mazhab Syafi'iyah. Insya Allah, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat pertama, yang menyatakan bahwa berdoa saat khutbah kedua itu hukumnya dianjurkan, bukan termasuk rukun. Semua ulama sepakat bahwa mendoakan kebaikan kepada kaum muslimin termasuk sesuatu yang disyariatkan. Syekh Muhammad bin Ibrahim mengatakan, hendaknya doa ketika khutbah adalah doa yang penting bagi kaum muslimin, seperti kemenangan untuk Islam dan kaum muslimin, serta kekalahan bagi orang kafir. Fatwa wa Rasail Syekh Muhammad bin Ibrahim 3:21. Di antara dalil bahwa berdoa pada kesempatan ini hukumnya dianjurkan adalah hadis dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta ampunan untuk kaum mukminin mukminat dan muslimin muslimat setiap hari Jumat. H.R. Al-Bazar dan Tabrani. Ibnu Hajar berkata, sanadnya lain karena dalam sanadnya ada Yusuf bin Khalid as-Samti, dan dia termasuk perawi daif waktu berkhutbah termasuk waktu yang mustajab, sehingga dianjurkan untuk memanfaatkan waktu ini untuk berdoa. Teks doa-doa pertama. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin laki-laki dan wanita, kaum muslimin laki-laki dan wanita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya, Engkau adalah Zat yang maha mendengar, maha dekat, Zat yang mengabulkan doa. Keterangan. Teks doa ini tidak ada dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis. Karena itu, boleh divariasikan. Yang penting, mengandung doa permohonan ampunan untuk kaum mukminin laki-laki dan wanita. Doa kedua. Ya Rabb kami, berilah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu sebelum kami. Dan janganlah Engkau membiarkan ada kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Keterangan. Teks doa ini merupakan firman Allah di surat Al-Hasyr ayat 10. 2. Mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Secara umum mendoakan kebaikan bagi penguasa kaum muslimin secara umum dalam khutbah Jumat termasuk amalan yang dianjurkan. Imam An-Nawawi mengatakan, mendoakan kebaikan untuk penguasa kaum muslimin dan pemimpin mereka, agar mendapatkan kebaikan, kemudahan dalam menegakkan kebenaran serta keadilan, dan semacamnya termasuk doa yang dianjurkan menurut kesepakatan ulama. Al-Majmu, Syarh Muhadzab 4. 521. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, andaikan saya memiliki satu doa yang pasti dikabulkan, niscaya saya berikan doa itu untuk kebaikan pemimpin yang adil. Karena ketika pemimpin baik maka itu akan memberikan kebaikan kepada kaum muslimin. Al-Furu 2. 120. Beliau juga mengatakan, aku doakan pemimpin agar mendapatkan taufik dan petunjuk menuju jalan yang lurus. Al-Furu 2. 120. Imam Al-Barbahari mengatakan, apabila engkau melihat seseorang mendoakan keburukan untuk pemimpinnya, ketahuilah, dia adalah pengikut hawa nafsu, ahli bidah. Sebaliknya, jika engkau mendengar seseorang mendoakan kebaikan bagi penguasanya, ketahuilah, dia termasuk ahlus sunnah, insya Allah. Syarhus Sunnah, No. 107. Kemudian, beliau mengutip perkataan Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, andaikan aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan, aku tidak akan menggunakan doa itu kecuali untuk kebaikan penguasa. Beliau ditanya, wahai Abu Ali, kunyah Fudail, mohon jelaskan kepada kami perkataan Anda. Beliau menjawab, jika aku gunakan doa yang baik ini untuk kepentingan diriku maka manfaatnya tidak meluas. Namun, jika aku gunakan untuk kebaikan penguasa,
kemudian dia menjadi baik, seluruh masyarakat dan negara akan menjadi baik. Karena itu, kita diperintah untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa. Dan kita tidak boleh mendoakan keburukan bagi mereka, meskipun mereka berbuat jahat dan zalim. Karena kejahatan dan kezaliman mereka akan menimpa diri mereka sendiri. Sedangkan kebaikan mereka akan memberikan dampak baik untuk dirinya dan kaum muslimin. Syarhus Sunnah No. 107 Teks doa-doa pertama. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam, dan kaum muslimin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang jelek dan teman yang merusak. Juga dekatkanlah orang-orang yang baik dan pemberi nasihat yang baik kepada mereka. Wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimi sebagai orang yang baik, dimanapun mereka berada. Keterangan. Doa ini merupakan doa Syekh Sholeh Al-Fauzan dalam khotbah beliau. Doa kedua. Ya Allah, berikanlah taufik kepada pemimpin kami untuk menempuh jalan yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Ya Allah, bantulah mereka dalam melakukan ketaatan kepadamu dan berilah mereka petunjuk ke jalan yang lurus. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari setiap fitnah dan masalah, baik yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Sesungguhnya, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Doa ketiga. Ya Allah, berilah kami keamanan di negeri kami, jadikanlah pemimpin kami dan penguasa kami orang yang baik. Jadikanlah loyalitas kami untuk orang yang takut kepadamu, bertakwa kepadamu, dan mengikuti ridhamu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah taufik kepada pemimpin kami untuk menempuh jalan petunjukmu. Jadikanlah sikap dan perbuatan mereka sesuai ridhamu. Dan berikanlah teman dekat yang baik untuk mereka, ya Rabbal Alamin. Keterangan. Doa ini termasuk salah satu doa Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin pada salah satu khotbah Jumat. Beliau, selain doa-doa di atas, khatib juga bisa menambahkan doa-doa yang lainnya, baik yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antaranya, A. Doa agar mendapatkan keturunan yang baik. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. B. Doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari siksa neraka. C. Doa mohon ampunan atas sikap yang melampaui batas. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan segala tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. D. Doa memohon ampunan untuk orang tua dan seluruh kaum muslimin. Wahai Rabb kami, ampunilah kami, orang tua kami, dan setiap orang yang masuk ke rumah kami dengan beriman. Juga semua laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman. Catatan. Doa khatib ketika berkhotbah adalah doa jamaah yang diaminkan oleh sebagian makmum. Karena itu, hindari penggunaan kata ganti aku atau ku. Karena doa dengan kata ganti aku berarti doa untuk kepentingan pribadi, padahal makmum mengaminkannya. Sebagian ulama menganggap tindakan ini sebagai bentuk pengkhianatan kepada makmum. Contoh yang sering terjadi, doa memohonkan ampunan untuk diri sendiri dan orang tua. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta berilah rahmat kepada keduanya, sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Doa ini tidak boleh dibaca pada saat doa jemaah, termasuk ketika khotbah. Karena doa ini kembali untuk kepentingan khatib sendiri. Yang benar, kata ganti aku diubah menjadi kami, sehingga teks doanya adalah, Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, serta berilah rahmat kepada keduanya, sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil. Allahu a'lam.